untuk yang pertama soal E13.6 ini soalnya simple, memesan barang senilai 20.000 euro kepada Clark pada tanggal 1 September. Dan pada saat itu spot rate-nya 0,77. Dan perjanjiannya merchandise-nya akan dikirim pada 1 Oktober, yang mana spot rate-nya itu 0,79. Nah, pada tanggal 1 September juga, Clark juga membuat forward contract dengan forward rate-nya untuk 30 hari itu pada tanggal 1 September 0,75 dan forward rate pada 1 Oktobernya itu 0,78. Perintahnya yaitu menyiapkan jurnal untuk mencatat transaksi di atas dan jika net settlement tidak diperkenankan. Nah ini jawabannya jurnalnya itu pada 1 September yaitu Clark mencatat akun receivable senilai 15.400 itu dari 20.000 dikaitkan spot rate pada tanggal itu yaitu 0,77 dan salesnya juga 15.400. Clark juga mencatat kontrak receivable terhadap kontrak payable senilai 15.000 itu dari 20.000 dikalikan dengan forward rate 30 hari senilai 0,75 pada tanggal 1 September. Untuk 1 Oktober itu pada saat pengiriman barangnya Clark akan catat cash 15.800 itu dari spot rate-nya pada 1 Oktober yaitu 0,79 dikaitkan dengan 20.000 lalu akun receivable-nya pada 1 September kan 15.400 jadi si Clark mengakui exchange gain sebesar 400. Selanjutnya yaitu untuk mengeliminasi kontrak payable itu pembayarannya kan 15.800 dan awalnya itu sudah mengakui 15.000 jadi pencatatannya itu kontrak payable di debit exchange loss-nya 800 dan cash-nya 15.800 dan untuk mengeliminasi kontrak receivable-nya yaitu Clark akan menerima cash 15.000 dan kontrak receivable-nya akan dicatat di kredit senilai 15.000. Sekian, Pak. Oke, satu ya, kontrak payable yang 15.000 yang jurnal pembayaran tuh harus kamu tambah FC itu. Iya, Pak. Maaf, Pak. Ya, itu aja tuh. Jadi di sini kan antara spot sama forward rate bedanya 400 ya. Sehingga kalau kalian lihat exchange gain sama loss-nya itu, loss-nya 400 itu menunjukkan loss 400 itu adalah kerugian karena perbedaan antara spot sama forward rate. Oke, makasih. Yang berikutnya silakan. Selanjutnya disilakan untuk Arni, kelompok 1. Kalau belum yang lainnya dulu nggak apa-apa. Kita ini coba manfaatkan waktu. Baik, untuk kelompok 3, apakah ada yang sudah siap? Geser kelompok lain, mana yang sudah siap? Enggak? Untuk kelompok 4, Nabila mungkin.
Belum, Ki. Baik, untuk kelompok 5, mungkin Rahma, disilakan. Apakah sudah siap? Kelompok 6 dulu nggak apa-apa, Ki. Oke. Ya. Baik, silakan Veron. Baik, saya akan mempresentasikan P13.5. Jadi soalnya itu pada tanggal 1 Januari 2017, Song mengantarkan merchandise ke Prabu seharga 250 juta rupiah saat spot rate-nya 0,39 rupiah. Kemudian piutang tersebut jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2017. Selain itu, pada tanggal 1 Januari, Song menandatangani forward contract untuk melindungi foreign currency asset pada saat forward contract forward rate 60 harinya itu 0,37 rupiah. Spot rate rupiah pada tanggal 28 Februari 2017 adalah 0,35. Yang pertama, prepare journal entry untuk 1 Januari. Jawabannya pada 1 Januari itu mencatat sales AR pada sales yaitu 641.025.641. Itu dari 250 juta dibagi dengan 0,39 spot rate. Kemudian untuk mencatat forward kontraknya itu kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 675.675.675 dari 250 juta dibagi dengan 0,37. Itu adalah kurs forward 60 hari, kontrak forward 60 hari. Kemudian kita buat juga jurnal tanggal 28 Februari. Jurnalnya untuk mencatat penagihan piutang dalam kontrak forward-nya adalah cash pada AR pada exchange gain cash 714.285.714 itu dari 250 juta dibagi dengan 0,35 yaitu spot rate pada 28 Februari maksud saya. Kemudian AR-nya pakai yang sebelumnya 641 juta 025.641, maka terdapat exchange gain 73.260.073. Kemudian untuk mencatat 250 juta ke broker pertukaran ada jurnal kontrak payable sebesar 675.975.675 pada cash 714.285.714. Saat ini terdapat exchange loss sebesar 38.670.038. Kemudian untuk mencatat pelunasan kontrak, kita buat jurnal cash pada kontrak receivable sebesar 675.675.675. Sekian. Sialah, kalau ada akun dalam mata uang asing, kamu kasih tanda ya. Receivable FC, kontrak payable FC ya. Nanti kalau kalian nggak ngasih tanda, saya kurangi nilainya. Iya, Pak. Oke, makasih. Silakan cara berikutnya. Sebenarnya nggak susah-susah tuh soalnya, tapi kayaknya belum ini ya. Mohon izin Pak, belum ada yang melapor untuk siap lagi Pak. Gimana ya? Coba aja yang udah selesai duluan berapa, kan masa nggak selesai sama sekali.
Sampai seberapa jauh selesainya? Kan nggak mungkin tuh nggak ada yang bisa dijawab. Coba aja jawab duluan. Mana baru dapat separuh nggak apa-apa. Ayo, masih ada 10 menit bisa 1-2 orang lagi. Atau karena bingungnya nggak dikerjakan sama sekali? Dikerjakan, Pak. Nah ya, makanya coba saya pengen tahu upayanya. Mana kelompok berapa itu? Mana terserah, ayo. Boleh saya izin mencoba, Pak, dari Ya. kelompok 5? Ya, coba kamu. Baik, apakah sudah terlihat? Ya. Jadi di sini ceritanya ada US Mill yang menjual kepada Jang sebesar 25 billion. Di bill-nya tertanggalnya 1 Oktober 2014, kemudian menjadi utang payable selama 120 hari yang jatuh temponya pada Januari 30 2015. Kemudian di sini kita diminta mengenai jurnalnya. Jadi yang pertama itu di 1 Oktober 2014 ada akun receivable FC pada sales 24 juta dihitungnya dari 25 miliar dikalikan spot rate-nya pada tanggal Oktober 1 2014 0,00096. Kemudian di sini juga ada kontrak receivable pada kontrak payable sebesar 25 billion atau miliar dikalikan dengan 0,00094 forward rate dari yang di tanggal Oktober 1 2014 selama 120 hari forward rate. Kemudian di 31 Desember 2014 di sini ada penyesuaian ada exchange loss pada AR sebesar 500.000. Ini didapatnya dari 25 miliar dikalikan. Di sini ada selisih. Yang pertama itu tadi spot rate-nya 0,00096, kemudian jadi 0,00094 di Desember 31 2014. Kemudian untuk kontrak payable-nya ada penyesuaian juga kontrak payable pada exchange gain. Di sini yang dicantumkan yaitu PV-nya berarti 25 billion atau miliar dikalikan dengan selisihnya 0,00094 menjadi 0,00093 didapatkan dari 30 hari forward rate di tabel pada tanggal 31 Desember 2014. Kemudian di present value kan, di sini karena ada keterangan bahwa interest rate-nya itu 12%, sehingga untuk 1 bulan ini berarti 1% dikalikan, dipangkatkan 1, karena untuk 1 bulan berikutnya. Sehingga didapatkan jurnal kontrak payable pada exchange gain 247.525. Kemudian pada tanggal 30 Januari 2015-nya, di sini ada yang pertama jurnal cash 23 juta, kemudian exchange loss 500.000, kemudian account receivable FC 23.500.000, dan kemudian ada pun yang kedua untuk kontrak payable-nya 23.252.475, kemudian exchange gain-nya 252.475 dan cash 23 juta. Di sini itu
karena awalnya ada exchange gain 247.525, kemudian ada exchange loss 500.000, sehingga sisanya itu 252.475. Dan kemudian ada juga pembayaran cash pada AR yang diterima 23.500.000. Sekian, Pak. Oke, makasih Rizky. Ini bisa. Satu lagi, siapa? Itu betul tuh. Coba satu lagi deh, masih bisa nih satu lagi. Sisanya nanti baru minggu terakhir. Mungkin kami absen dulu ya Pak dari kelompok 1, mungkin sudah siap apa belum? Ada yang bisa bicara? Kelompok 3? Belum, Ki. Oke. Kelompok 3 bagaimana? Meli? Ivan? Belum deh kayaknya, Ki. Baik. Kelompok 4, Nabilah gimana? Belum juga, Ki. Belum juga, waduh gimana kalian itu. Saya jadi khawatir nih nanti ujiannya nggak bisa ya. Oke, udah nggak apa-apa kalau belum. Saya tunggu minggu depan, tapi gini ya. Saya berasumsi kalian berlatih mengerjakan semua soal, walaupun tidak dibahas, bukan berarti itu kalian nggak bisa bilang Pak Ramadi nggak bahas, gitu. Kan saya berikan kesempatan sama kalian. Ya, kalau kurang kita cari waktu di luar. Jadi asumsi saya semua soal yang ada, soal apapun itu kalian bahas, kalian kerjakan. Kalau nanti begitu selesai ujian, Pak, ini kita nggak tahu karena nggak dibahas. Saya katakan bahwa itu salah kalian, oke? Ya, kalian harus bertanggung jawab. Kalian bukan anak kecil lagi. Kalian harus tahu apa yang kalian kerjakan untuk bisa mengerjakan soal dengan baik. Karena tidak ada lagi, sementara itu ya, selamat belajar. Semoga kalian semua nanti bisa sukses di ujian. Kita ketemu setelah Lebaran. Karena mungkin kita nggak ketemu ya, semoga ibadah puasa kalian yang berpuasa lancar sampai hari terakhir dan bisa melaksanakan merayakan Idul Fitri dengan bahagia bersama keluarga. Terima kasih ya, selamat siang. Selamat siang Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak.